topik yang mungkin belum pernah diangkat ya. Saya kurang tahu di channel-channel yang lain, di channel YouTube atau di live event yang lain, topik backpacker menjadi iOS itu kayaknya belum diangkat. Kita kan ada program juga yang di luar negeri ya, maksudnya yang seperti Mas Rafli dan Mas Kurnia ini kan Hmm, sedang ada di Turki sama hmm. sebelumnya itu di Saudi gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayo warahmatullahi ngobrol, wabarakatuh. 1 jam ngobrol, hadir kembali pada episode yang ke-30. Di mana episode ke-30 ini saya agak menyimpang sedikit dari teknologi. Jadi saya berusaha menampilkan yang topik yang seimbang dulu. Jadi biar biar apa ya, ngobrol teman-teman yang lain itu ada variatif untuk mendapatkan informasi dari 1 jam ngobrol. Beda dengan tahun yang lalu itu mengupas tuntas tentang SDM, tentang ini ya, bagaimana kita itu upskill, terus pengalamannya bagaimana, terus brainstormingnya gimana, jadi seperti itu. Jadi mulai tahun 2023 yang sudah ini sudah memasuki yang ke episode yang keempat ya, keempat. Anda ini keempat, episode ke-30, berarti saya agak cooling down dulu dari teknologi, saya coba memasuki topik yang mungkin belum pernah diangkat ya. Saya kurang tahu di channel-channel yang lain, di channel YouTube atau di live event yang lain, topik backpacker menjadi iOS itu kayaknya belum diangkat. Dan saya tahunya backpacker menjadi engineer aja itu kalau nggak salah itu tahun lalu ya dari Pak Deddy Gunawan ya kalau nggak salah seperti itu. Tahunya saya begitu. Betul, Pak. Betul ya. Nah, dan saya tahunya juga pada akhir tahun yang lalu backpacker ternyata bisa menjadi engineer. Nah, tahunya kemarin saya bisa collab ya dengan Mas Torik untuk project-project. Eh, itulah kenapa saya mengambil topik backpacker bisa menjadi engineer karena saya ingin mengangkat topik ini supaya publik itu tahu bahwa seorang EOS itu bisa menjadi backpacker. Backpacker pun bisa menjadi EOS seperti itu. Nanti kelihatan nanti. Jadi saya arahkan backpacker itu kenapa alasannya, kebanyakan seperti itu nantinya. Dan EOS pun itu saya kira menjadi satu kesatuan dengan backpacker itu saya tinggi jempol, betul. Saya pingin tanya dulu ya, mungkin dari Mas Torik dulu, Setahu saya backpacker itu kebanyakan untuk piknik, wisata untuk mengurangi biaya kos selama perjalanan wisata itu. Pak ya. Kalau boleh tahu, kenapa istilah backpacker ini ada di istilahnya lingkungannya Mas Torik? Apakah Mas Torik itu memang alumni dari IDN? Apakah dari IDN itu ada program khusus untuk backpacker? Nah, kalau dari Mas Torik sendiri, backpacker itu dari pribadi Mas Torik sendiri, backpacker itu apa? Itu pertanyaan pertama Ya, saya. Pertanyaan pertama saya. siap. Yang pertanyaan kedua, kalau IDN itu ini ya, mempunyai program backpacker, itu tujuannya apa? Itu. Silakan Mas Torik. Oke, terima kasih Pak Denny. Selamat Ya, malam sebelumnya. selamat malam. Jadi sebenarnya gini Pak, terkait dengan backpacker, kita itu sebenarnya udah lama Hmm, untuk apa membuat program backpacker ini. hmm, Tujuannya tidak lebih itu adalah untuk mengasah mental daripada teman-teman atau generasi mendatang gitu ya. Karena banyak orang kita kan dari berbagai latar belakang Pak Denny. Jadi ya, ada yang latar belakangnya mungkin orang tuanya sudah mumpuni atau ada yang latar belakangnya apa dari daerah yang mungkin belum terjamah dengan teknologi. Nah, dari situ kita ingin adanya itu kesetaraan. Nah, yang dimaksud kesetaraan ini adalah kesetaraan dari mental gitu ya. hmm, Kita program backpacker ini sudah kita mulai sejak SMP, Pak. Jadi mulai sampai sejak SMP
hingga nanti SMK, bahkan di mahasiswa pun kita udah tanamkan jiwa backpacker ini. Nah, di backpacker itu tidak hanya semata-mata apa ya, output yang mereka jual atau output yang mereka keluarkan itu bukan hanya dari IT-nya saja, Pak. Hmm. Ada yang dari soft skill yang mereka keluar, hasil yang mereka keluarkan ya. Jadi gimana caranya siswa atau teman-teman ini di challenging supaya meskipun itu di daerah orang atau di daerah yang tidak apa ya, tidak sesuai dengan kita ya, maksudnya yang jauh dari kebiasaan kita, itu bisa live gitu, bisa bisa tetap tumbuh, bisa tetap hidup di situ. Nah, itu gimana caranya gitu. Nah, ada juga cerita yang ini program tahunan juga, di mana teman-teman SMK itu kita kita kirim ke Jogja selama 1 bulan, kemudian itu tidak kita kasih fasilitas laptop, tidak kita kasih fasilitas ATM ataupun dompet ya. Cuman kita bekali dengan KTP, dan juga dalam satu kelompok itu kita bekali dengan HP. Nah, dalam satu kelompok Pak, gitu. Nah, mereka itu dipaksa untuk gimana caranya harus bisa hidup di situ dan harus bisa pulang gitu. Dengan hasil jerih payah dari teman-teman. Ada juga yang jualan kaos, ada juga yang apa namanya membantu membersihkan masjid dan lain sebagainya. Jadi program ini apa ya, sudah menjadi ciri khas gitu, ciri khas daripada IDN untuk mengasah mental gitu dari teman-teman gitu. Terus kemudian ada juga yang program kelas 3 SMK itu yang backpackernya itu keluar negeri, Pak. Jadi ada 3 negara, ada Singapura, Thailand, dan satunya lagi mungkin nanti Mas Raffi bisa bantu ya Hmm. jelaskan. Jadi, Dan bentar lagi nih Mas Faisal ini juga akan ikut juga berpartisipasi untuk backpacker di 3 negara tersebut. Dan untuk perihal apa uang saku dan lain sebagainya itu tidak boleh meminta kepada orang tua, dan itu harus hasil dari jerih payah mereka bekerja atau mereka berkarya gitu ya, bisa dari project, bisa dari jualan buku karena mereka juga bagian merupakan penulis buku teknis ya, jadi misalkan tutorial apa atau lab, super lab apa gitu. Terus kemudian selain itu ada, selain jualan jasa training dan lain sebagainya ya mungkin banyak, dan itu tidak boleh ada hasil dari itu semua dikumpulkan untuk dijadikan backpacker gitu. Jadi di convert ke backpacker. Nanti di backpacker itu kesana juga tidak hanya jalan-jalan saja, tapi kita harus memenuhi beberapa spot-spot tertentu. Jadi misalkan di sana harus ketemu dengan, misalkan dengan apa dubesnya, atau misalkan nanti ke sana harus ke sekolah untuk ngajar gitu ya, dengan uh, silakan tidak bayar pun nggak apa, yang penting tugas saya di negara ini untuk mengajar sekali, habis itu udah gitu. Habis itu nanti ya biar mereka bisa merasakan dinamika di luar negeri dengan berbeda kultur, berbeda bahasa itu seperti apa. Kurang lebih singkatnya seperti itu, Pak Den. oke, baik. Yang luar negeri di skip aja nanti belakangan. Yang luar Siap, Pak, negeri siap, aja. siap. Jadi, Siap, Pak. eh, kenapa sebetulnya? Karena satu jam ngobrol ini audiennya kayaknya YouTube YouTube penonton YouTube-nya masih masih lokal ya. Kalau dari luar negeri itu hanya 1 2. Iya, Saya iya, siap. itu. Eh, jadi, tapi ini menjadi ini ya, ini ya, menjadi suatu wawasan penulis yang bagus ya bagi saya, mungkin teman-teman yang lain di ngobrol nantinya untuk nonton di YouTube itu, bahwa backpacker itu tidak hanya secara lokal aja, seluruh Indonesia, tapi juga bisa ke luar negeri. Oke, skip dulu yang Betul, luar negeri. Nanti saya betul. Dan tanya-tanya ke Mas dan Rafli. ini betul. Dan Silakan. ini mungkin ada sedikit apa tambahan dari saya. Ini kita tidak membatasi dari sisi gender, Pak Denny. Jadi Hmm. meskipun itu perempuan, meskipun itu laki-laki ataupun perempuan dengan usia yang minimal, mungkin kalau SMK itu di 15 16 ya, itu pun juga harus gitu. Maksudnya ada kewajiban tertentu. Misalkan kayak kemarin yang perempuan tuh untuk wilayah Jawa Barat aja, mereka harus mengunjungi beberapa spot foto, terus di situ harus merasakan apa yang belum pernah
dirasakan gitu ya, misalkan harus susur goa atau apa, mereka harus berkomunikasi dengan siapa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu mungkin mereka belum merasakan sebelumnya, tapi setelah itu akan menjadi suatu gambaran ya bahwa dunia kerja, dunia yang sepertinya itu bisa lebih dari ini gitu, bisa lebih dari backpacker ini. Mungkin itu Pak Ade nih, monggo. Oke. Masih Mas Torek ya. Dua pertanyaan lagi. Jadi memang dari DN itu sudah menjadi program khusus dan program-program ini ya program, dan itu memang harus ada tiap tahunnya, dan karena itu memang sudah ada ini ya hasilnya, bagaimana seorang seseorang itu kalau sudah pernah backpacker itu hasilnya lebih bagus menurut dari kacamata IDN sendiri. Betul Pak. Nah, ya. Eh, itu kalau itu sudah program memang. Kalau itu sudah jadi program andalan dari IDN. Program backpacker ini apakah sama? Kalau saya pas samakan ya dengan institusi akademi yang lain, akademi atau sekolah yang kampus yang lain, apakah itu sama dengan magang? Apakah sama ini? Backpacker dengan magang itu sama waktunya. Dalam hal kurikulum pendidikannya itu backpacker apakah sama dengan magang itu istilahnya, PKL atau gimana, sama tidak? Eh, Kalau terkait dengan waktu itu sungguh berbeda Pak. Oh, Jadi sisi programnya itu sebenarnya berbeda. Kita ada 3 program unggulan sebenarnya yang di mana di sekolah atau di instansi itu tidak ada. Satu itu terkait dengan backpacker yang tadi kita jelaskan ya. Jadi mengunjungi beberapa tempat dengan mereka juga harus mengadakan kegiatan juga di sana. Kedua itu ada bisnis survival Pak. Jadi gimana hmm, caranya kita menjual suatu barang yang mungkin mungkin contohnya adalah satu, kita menjual aqua yang harganya 3.000 ya. bisa kita jual ke 10.000 atau 40.000 misalkan. Itu bisnis survival. Selain itu ada juga PKL. Nah, kalau PKL itu ya program pada umumnya, tapi Oh, waktu kita kurang lebih sekitar 9 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun, dan di mana untuk proses PKL-nya ini mereka harus yang lebih aktif ya. Kalau yang sekolah lain kan mungkin di plotting ya, jadi misalkan siswa ini nanti tempatnya di sini. Kalau siswa kami atau teman-teman kami harus mencari sendiri, mulai dari mengajukan CV-nya, harus apply 100 CV atau harus apply ke 100 PT. Sampai mereka juga bisa merasakan gimana caranya interview interview user, terus negosiasi misalkan. Nah, terus nanti hingga closingnya nanti mau seperti apa, hingga timelinenya nanti berapa lama. Nah, dari sisi kita tinggal memfasilitasi aja gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. oke, oke. Bagus, bagus, bagus. Jadi ada program tersendiri ya selain magang sama PKL. Betul. Eh, Berarti ini program tambahan dari itu sendiri. Betul, Pak. Ini jadi penasaran. Itu semua kan, mohon maaf, yang sekolah di IDN, yang mondok di IDN itu kebanyakan kan kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan. Saya nggak bisa menentukan berapa orang yang dihitung secara kuantiti. Kebanyakan mereka memiliki orang tua, seperti itu. Saya juga sebagai orang tua, umpamanya anak saya dimasukkan ke IDN, program backpacker itu apakah ada suatu izin khusus dari orang tua? Apakah orang tua itu sudah disodorkan terlebih dahulu untuk mengikuti program-program dari IDN pada waktu ingin masuk ke IDN itu? Menurut Mas Torik, pengetahuan Mas Torik aja, karena saya di sini, eh, saya tahu Mas Tori bukan lulusan IDN lah, lulusan di sana, tapi kan dalam manajemen kan mungkin tidak bisa menentukan backpacker seperti seperti itu. Di awal kita memang sudah mempersiapkan untuk sosialisasi, Pak. Itu udah di awal. Oh, sosialisasi. Jadi di awal kita udah mensosialisasikan pada saat pendaftaran ya, PSB gitu ya, Hmm. pendaftaran ke sekolah. Orang tua itu harus menandatangani kesepakatan bahwa harus mengikuti semua program yang telah dibuat di IDN Hmm. gitu. Programnya banyak sebenarnya, selain bisnis survival, PKL, kemudian yang lain ada ekstrakurikuler, ada kunjungan ke panti jompo, terus Enggak. kemudian ada tahfidz Quran dan lain sebagainya. Itu banyak gitu, dan itu dari orang tua harus menyetujui gitu. Kalaupun nanti dari orang tua tidak menyetujui, ya dikembalikan gitu. Kalau misal nanti siswa atau anaknya, mohon maaf,
tidak menjadi generasi yang bermental tangguh gitu ya, itu ya jangan menyalahkan kami, karena dari kami secara global itu sudah memberikan gitu, memberikan program-program yang sekiranya nanti pada saat remaja, pada saat sudah waktunya ke dunia perusahaan atau ke dunia yang secara realnya, nah itu udah ada gambaran gitu di situ. Ya, ya, Mental entrepreneur atau mental ininya tangguhnya itu ya, udah kelihatan gitu, Pak. Kurang ya. lebih seperti itu. Ya, kalau sudah ngomong seperti itu barusan Mas Torik, saya ingat Pak Dedi dulu waktu di satu jam ngobrol tahun lalu itu, apa itu, ke Pati Jompo. Saya tadi ya sempat ingat jualan aqua ini harganya, kalau nggak salah lupa, saya belinya 500 dijual 2.500 atau 3.000 dulu, lupa saya Pak Dedi waktu Iya itu. ya, Betul, iya itu saya ingat ingat ya. Jadi backpacker ternyata memang sudah ada program sebelum anak itu masuk ya di sekolah itu. Memang sudah istilahnya program program apa ya istilahnya, program andalan kalau menurut saya backpacker itu. Nggak ada. Kalau PKL magang yang lain-lain pasti ada secara umum. Tapi dalam konotasi backpacker ini belum ada. Itu yang saya salut dari backpacker ini, saya angkat ke permukaan, eh, apa ya, dikaitkan dengan di komunitas atau di environment-nya IT ya, seperti itu. betul. Baik, Bahkan untuk yang di luar, Pak, ya, misal dengan kita kan ada program juga yang di luar negeri ya, maksudnya yang seperti Mas Rafli dan Mas Kurnia ini kan hmm, sedang ada di Turki sama hmm, sebelumnya itu di Saudi gitu. Itu hmm. ada umroh gratisnya juga, Pak. Oh ya, ya, betul, betul. Ingat Ya, tahun betul. kemarin Pak Dedi posting itu di Facebook, ingat saya. Ya, 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 lanjut. Gimana terus? Ya, kurang lebih seperti itu tadi sih Oh gitu ya. gambaran. Oke. Ya, saya ingat itu di Facebooknya Pak Deddy Gunawan tahun 2022 atau 2001, lupa saya itu. Itu posting ini ya, backpacker berapa orang itu banyak. Iya, betul. Dan sampai di mana, di masjid mana, diundang ke rumahnya orang sana, warga sana, diajak makan bareng. Apa makan bareng apa itu yang di tikar itu, lupa saya. Seperti itu. Ya, Saya nanti ingat-ingat. lebih jelasnya ke Mas Kurnia sama Ya, Mas Rafli. ya, oke. Oke, ya itu. Nanti di luar negeri ini momen penentu, bukan tertentu, momen penentu nanti ini. Biar Iya, bisa ya, siap. dikaitkan dengan dikomparasi dengan lokal, perbedaannya di mana, kesamaannya di mana. Seperti itu. Betul. Baik, Kalau yang saya lokal masih belum ada panggilan, Pak Den. Baik, berarti yang di sini yang backpacker masih di lokal ini masih Mas Nur Rahman sama Mas Kurnia. Mas Kurnia rencana mau ke luar negeri kan? Gimana? Kalau Mas Kurnia sudah, Pak. Sudah Sudah, di luar berarti Mas negeri. Nur Ya, Rahman ini ya, Mas Faisal ya, Mas Faisal ini ya, masih ya, ya. lokal ya. Mas Faisal yang masih lokal. Masih plan ke luar. Oke. Nah, kalau Mas Faisal saya tanya ini aja. Backpacker gimana sih rasanya jadi backpacker pada awal-awal, itu program yang harus dijalankan pada waktu itu, dan menurut Mas Faisal gimana itu? Rasanya gimana? Suka dukanya atau gimana? Silakan Mas Faisal. Oke, selamat malam Pak Denny. Terima kasih Malam. atas pertanyaannya. Ya. Terkait tanya suka duka menjadi backpacker, pasti ada ya. Ya. Kalau bagi yang pertama kali mungkin agak lebih shock ke tempat yang baru dikunjungi. Mungkin bingung kita kalau di malam ini mau tidurnya di mana. Oh ya. Terus nanti, kalau dulu saya tuh masih awal-awal, masih belum sempat kepikiran, akhirnya tidurnya di masjid aja. Sampai pernah tuh, sampai ini, jangan tidur di sini nanti diapa-apain, mending kamu nanti cari tempat penginapan lain aja ya. Ya. Sempat ingat saya, waktu pertama kali ke Jawa Tengah, di mana Mas Turik, lupa saya, sempat datang malam, terus di cancel ya, pindah ke lokasi lain itu tidur di mana istilahnya? Di masjid apa di mana itu? Iya, nah itu tidurnya di stasiun itu Oh, pernah. stasiun. Iya, stasiun. Oke, oke. Suka dukanya backpacker seperti itu ya. Jadi nggak ada, Iya. pokoknya berangkat sampai di tempat tujuan nggak ada plan mau tidur di mana, mau gimana. Ya mungkin ya ini ya adaptasi dulu ya, adaptasi dengan Mm-mm. lingkungan gitu. Nantinya yang akan dilakukan program apa-apa itu dari tempat EDN, maksudnya tempat sekolah itu apa sih ya nanti yang akan dilakukan. Kalau pengalamannya Mas Faisal, kalau sudah sampai di, ini bukan di project ya, masih belum di project, maksudnya masih di sisi belum, nggak ada project untuk survival seperti tadi Mas Torik bilang, sampai tujuan survivalnya gimana ini? Tadi tidur di masjid atau tidur di mana sudah
ada ini ya, ada jawabannya. Tapi untuk selanjutnya, untuk survival-nya, menurut pengalamannya Mas Faisal itu gimana? Pengalamannya yang harus dilakukan di tempat tujuan untuk survival. Tadi ada kuncinya jual aqua. Nah, tapi kalau jual aqua kayaknya semua orang bisa ya. Tapi mungkin ada suatu skill tertentu. Bagaimana untuk survival? Survival. Itu menurut Kalau gimana? Menurut Mas Faisal gimana itu? kalau saya survival sih kan karena ada pegangan uang, jadi langsung ke Oh, warung aja gitu. ngisi perut dulu baru bisa pikir ya. Iya, Ya, itu itu natural ya, natural. Saya pun seperti itu kalau sudah sampai tujuan, yang dicari pasti warung kopi atau warung makanan yang ya pokoknya pinggir jalan dekat seperti itu. Ya, betul juga. Tapi selanjutnya gimana? Setelah makan kan kelihatan saya harus bagaimana. Saya punya apa ya? Punya pegangan dari sekolah itu apa? Knowledge, skill itu apa yang harus dilakukan jika hanya punya ilmu sama skill. Ya, yang dilakukan Mas Faisal apa itu di tempat itu? Mungkin mencari apa? Pekerjaan, apa cari kerjaan serabutan atau gimana? Menurut Mas Faisal gimana? Saya pengen tahu. Biar mereka-mereka ini yang menonton nantinya ini mentalnya terbentuk. Oh, nanti kalau sudah sampai tidur di masjid, makan ada uang saku dulu sementara biar keluar kenyang bisa mikir lah selanjutnya besok ngapain lah itu. Menurut Faisal gimana? Gimana? selanjutnya sih kalau ini biasanya saya nyari-nyari bikin kelas, Pak. Kelas online gitu. Oh, Jadi kan ada pegangan juga tuh dari itu juga. Selanjutnya sih biasanya kadang suka nunggu jadwal aja kalau misalkan ada suruh ngisi di mana gitu. benar-benar tapi berarti sebelum berangkat dari sekolah Idean itu, berarti maunya ke Jogja gitu ya, Mm-mm. kota Jogja. Berarti Mas Faisal itu sudah mencari informasi di mana lokasi yang bisa saya untuk mendapatkan pekerjaan, sudah nyari dulu, funding dulu. Oh, sekolah ini Udah, mau training, seperti itu. Apakah seperti itu, Mas Faisal? ya udah sempat itu, Pak. Oh, gitu. Ya, Heeh. semua orang ya berani, Mas. Semua orang ya berani seperti itu. Sudah dapat, sudah dapat ini pegangan. Ya, ibarat saya ngerjain project di kota ini ya, datang langsung, oh ada kerjaan di saya. Pokoknya itu sudah dianggap survival. Enggak semuanya nggak dapat pekerjaan. Langsung sampai di tujuan. Itu harus bagaimana, Mas Faisal? Saya tidak mengajari ini ya, tidak mengajari orang itu harus apa bahasa Jawanya itu minggat atau kabur. Bukan. Di sini membahas backpacker ini punya mental itu seperti yang Mas Faisal rasakan. Itu bagaimana Mas Faisal? Pokoknya belum ada jadwal ngajar, tapi Mas Faisal punya knowledge, mental, skill. Itu harus bagaimana, Mas Faisal? Kalau waktu itu sih, kalau misalkan kalau saya nggak ada anggap-ngapain cuman backpackeran di luar sana, biasanya nyari-nyari ini sih Pak, nyari-nyari loker gitu. Karena survivalnya itu sampai minta-minta diskon juga ke orang-orang, nego-nego harga. Seperti itu. Ya, hampir sama lah. Menurut saya hampir sama. Hampir sama. Eh, jadi kebanyakan Mas Faisal selama ini backpackeran itu memang sudah ada tempat untuk ini ya, untuk mendapatkan ini ya, eh, pendapatan ya, honor, bayaran. Berarti selama ini pengalaman sebagai backpacker mungkin dalam waktu jangka yang pendek itu karena sudah ada job ya di lokasi tujuan backpacker itu. Sebagian ada kita berpikir itu kadang ada tujuannya juga, kadang ada yang nggak ngapa-ngapain Pak. Dia cuman keliling-keliling aja udah gitu. Oh, wisata ya. Iya, Gitu. Gitu. Oh, jadi dari IDN itu pihak manajemen IDN atau guru atau apa itu tidak membantu Anda kalau mau backpacker ke Jogja itu guru-guru manajemen yang lain tidak membantu Anda. Kamu harus gini nanti saya carikan tempat nanti untuk ngajar di sini seperti ini. Berarti Mas Faisal harus cari sendiri ya, walaupun sebelumnya sudah prepare seperti itu. iya, kita dilepas aja gitu. Nanti kan dari sana kebentuk mental kita. Betul, 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 betul. Baik, ini yang sudah pengalaman backpacker di luar negeri. Yang sekarang Mas Kurnia ada di luar negeri atau di Indonesia, Mas Torik?
Mas Rafli dan Mas Kurnia ini ada di luar negeri, Pak. Oh, sudah ada di luar negeri. Tapi beda negara ya, beda negara. Sudah sudah beda negara. Di sana habis asar, Pak. Pasar ya. Oh iya, asal. Tadi saya bilangnya Ya, jam negaranya 3. sama, Pak. Oh, negaranya sama. Negara Ini sama. sama. Tapi Ya. untuk stay-nya beda ya. Stay tempat tinggal Sama, beda sama. ya. Itu Sama. satu program sama. Oh, sama programnya. Nah, ini pertanyaannya bisa berbeda nanti ini. Jangan satu-satu ini. Oke, Mas Kurnia dulu. Mas Rafli belakangan. Di bawah. Soalnya tampilannya Mas Kurnia di atas. Ini Mas Raflinya dekatnya Mas Rafli. Oke, nanti aja Mas Raflinya. Jangan ngantuk Mas Rafli. Kayaknya sudah ini kayaknya sudah ini nggak sabaran. Modelnya Mas Rafli memang bukan orang sabaran. Bener nggak ini? Kerjanya cepat Paling sabar tapi nggak beliau nih, Pak. sabaran. Paling sabar, Masya Allah. Saya tahu tanya orang dari gerak-gerik ini sudah tahu. Oke, Mas Kurnia. Dari profilnya Mas Kurnia ya apa ya? Sudah ini ya mental sudah terbentuk walaupun punya teman saat stay, punya teman secara backpacker bersama-sama di satu lokasi. Menurut Mas Kurnia di negara mana Mas Kurnia? Ada di negara mana? Sekarang berada di Turki, Pak. Turki, kota? Istanbul, Turki. Oh, Iya. Istanbulnya kota ya istilahnya kota ibu kotanya ya. Oke, di Istanbul. Ibu kotanya itu Ankara, Oh tapi iya iya Istanbul udah itu pindah ya 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 udah wali ya ya kota. baru ingat saya. Eh, kalau Mas Raffi sudah backpacker ke sana sampai di tujuan itu sudah ditentukan dari dia nanti ke sini ke sini ke sini. Kalau nggak ditentukan menurut Mas Kurnia sampai di sana ini harus ngapain? Mas Kurnia sudah punya pengalaman secara lokal ya di Indonesia. Kulturnya juga beda, bahasanya beda, lingkungannya juga beda. Jadi beda jauh lah. Tapi secara mental itu hampir sama. Menurut Mas Kurnia, setelah sampai di Istanbul, Turki itu setelah sampai pola pikirannya Mas Kurnia harus ngapain? Harus ngapain? Jadi kebetulan ya Ya. sebelumnya sudah pernah ke Turki dulu ketika kan Oh, hmm, jadi eh, Kurnia ini kan alumni dari IDN ya Pak ya, ya, ya. alumni SMK IDN Hmm. yang lulus tahun kemarin. Nah Hmm. jadi ketika magang itu ya alhamdulillah IDN itu kan sangat terbuka, kita tuh mau berkarir di mana, mau Hmm. berkarya di mana gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu di masa PKL saya itu dapat beasiswa daurah Quran internasional di Turki. Hmm. Nah, kemudian di masa PKL itu saya ada kesempatan 2 bulan di Turki, kemudian balik ke Indonesia dan setelah lulus 1 tahun wajib mengabdi. Dan ini sem- semester kedua pengabdian saya di IDN dan ditugaskan untuk membawa adik-adik kelas ini nih. Oh, ya paham, paham, paham. Ya. Terus lanjut. Backpacker ke Saudi Turki. 3 bulan Saudi, 3 bulan Turki. Jadi karena ada sedikit pengalaman tadi di luar negeri, alhamdulillah sudah tergambar sedikit. Sampai di sana, oke, kita langsung menuju lokasi penginapan. Jadi ketika kan udah di Saudi nih, sekarang udah di Turki. Kita ke Turki ini keberangkatannya dari Saudi kemarin, dari Hmm. Jeddah Jadi ke dulu. Jordan ke Turki. Jadi sampai di Turki itu bulan Maret masih cuacanya masih sangat dingin. Kita kalau ngomong itu masih beruap-uap gitu, dingin banget. Terus sampai di Turki kita langsung menuju ke lokasi penginapan. Alhamdulillah di waktu ke Turki itu Pak Dedi udah ke Turki duluan untuk eh, menyiapkan tempat tinggal kita selama di Turki. Ya, betul, betul. Saya lihat di postingnya beliau. Ya, Ya, ya. Oke, kalau sudah pengalaman seperti itu, ya, ya tidak begitu berat ya. Secara mental kita harus bagaimana sampai di negara itu. Apalagi
kalau sebatas backpacker ya, backpacker itu di luar negeri belum mengarah ke survivalnya, mungkin eh, setiap orang ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tapi akan alangkah senangnya mental itu sudah ada karena ada yang ngajak. Lah ini saya pun gitu. Kalau kalau kemana kalau nggak ada yang ngajak ya survivalnya ini ya apa meningkat ya. Jiwa protektifnya meningkat, semuanya meningkat, apapun itu bisa survival. Tapi kalau ada yang ngajak, agak tenang sedikit. Bisa bisa slow sedikit ya. Jadi 100% bisa bisa jadi 70. Nanti kalau saya nggak bisa tanya ke contohnya ke Mas Kurnia, ke Mas Raffi nantinya seperti itu. Bagus ya. Jadi ada yang pengalaman dulu ke sana nanti bisa mengajak adik-adik yang lain, angkatan-angkatan yang lain bisa ke Yang sana. bikin survivalnya itu kita tuh bawa 17 nyawa gitu, Pak. Ya, tuh. Tanggung jawabnya di Mas Kurnia ya. Iya. Nah, itu ya paham, paham. Jadi punya leader tanggung jawab itu ya bukan bos ya. Ah, Nah, sebagai leader itu punya tanggung jawab pasti seperti itu, kerja tim seperti itu. Pasti kalau bagus bagus bagus. Jadi memang saya melihat programnya Pak Dedi pada tahun lalu itu saya lihat slide-slide-nya bahwa setiap lulusan IDN itu nggak tahu apakah sekolah atau SMK atau kampus itu terbentuk jiwa leader ya, bukan jiwa bos seperti bos, jiwa leader. Jiwa leader itu merasakan ya seperti backpacker ya harus backpacker semua, nggak ada yang nggak ada anak orang kaya ikut masuk anak orang kaya masuk IDN ada program backpacker nggak ikut. Nah, kayaknya harus sama. Kayak kemarin saya lupa di SMP itu berpetualang kemana itu lupa di postingnya Pak Dedi itu ya harus ikut terjun walaupun itu orang yang mampu ya harus terjun ke hutan kalau nggak salah. Saya lihat wajahnya masih anak-anak ini ya belasan masih lah seperti kecil ya, itu. Pak. Nah, itu terbentuk mental. Kadang-kadang anak kelas 3 SMP umur-umur berapa ya umur-umur 14 15 mentalnya beda jauh dengan yang saya lihat dari apa itu yang sekolah di DN itu. Ini saya anjung jempol di DN itu seperti itu. Ya ini informasi bagus menurut saya seperti itu. Oke, Mas Mas Kurnia hold dulu, saya pindah ke Mas Rafli. Ini beda pertanyaan. Jangan dipersiap jawabannya dulu, Mas Rafli. Ini beda lagi pertanyaannya. Nggak akan sama. Menurut Mas Rafli ya, tadi Mas Kurnia mengajak adik angkatan untuk sekolah untuk backpacker bareng di situ. Kalau sudah mengajak seperti itu, katanya Mas Kurnia tadi jiwa tanggung jawabnya harus ada sebagai leader untuk mengajak seperti itu. Apakah Mas Rafli ini dari Mas Rafli ini dari IBN itu sudah diajarkan bahwa eh, kalau nanti mengajak adik-adik angkatan ini Mas Rafli itu harus A sampai Z. Job desk-nya seperti ya bukan job desk ya, task-nya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Biar ini biar scheduling program backpacker ini tersusun rapi dan hasilnya tepat waktu. Apakah diajarkan seperti itu di DN? Apakah yang pertama apakah di DN itu diajarkan sebagai leader seperti itu atau itu hasil dari pola pikir Mas Raffi dan Mas Kurnia contoh saya nggak menanyakan Mas Kurnia ya menanyakan Mas Raffi apakah Mas Raffi itu sudah mempunyai taks sendiri untuk bagaimana sih ngajak anak adik angkatan ini masukkan ya bukan anak ya adik angkatan ini nantinya kalau sudah sampai di luar negeri menurut Mas Raffi gimana itu. Oke, eh, selamat sore. Sore oh ya sore Ini ini malam jadi di silakan bebas Turki masih sore. ya sore asar ya oke. Oke, tadi untuk pertanyaan ini ya tentang apa sih yang sudah dipersiapin ya sebelum ada kegiatan ini gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya sebelum ada kegiatan ini kita ada prepare dulu. Ya, jadi ada job desk masing-masing maupun tas yang harus dikerjakan maupun itu termasuk pelajaran yang harus dipenuhi. Terus yang kedua kegiatan-kegiatan apa sih yang berpotensi untuk membangkitkan apa ya karakteristik seorang pemuda Islam pada zaman kini gitu ya. Betul. Jadi misalkan kita cuman di Indonesia nih, tapi cuman tahu
sumber Islam tuh kayak gimana gitu, tanpa tahu tempatnya gimana gitu. Nah, dengan program ini tuh kita bisa kayak berkesempatan untuk lebih tahu lebih lanjut gimana sih perkembangan Islam pada masa dulunya gitu. Karena kan kalau misalnya di Turki kan lebih tepat Liberal, liberal. eh, ya banyak apa ya sumber Godanya banyak. utama sumber utama ilmu Islam tuh banyak di ini Ya, di Turki itu. ya betul, Gitu. betul. Jadi Jadi sudah ada taksnya ya dari pihak ya manajemen seperti ya sekolah edukasi. Ya, memang ya benar. betul katanya Mas Rafli, mungkin Pak Kurnia juga membetulkan seperti itu bahwa di Turki itu ya kalau tadi menyebutkan Islam itu di sana itu sudah secara apa ya, bukan secara ya, kebanyakan sudah Hmm. liberal itu ibaratnya Mm-mm. konteksnya sudah apa ya, kayak umum umum tapi sudah tidak mengarah pada suatu aturan tertentu yang kita ikuti seperti itu. Ya memang saya melihat di informasi di luar negeri di Turki itu masjid pun anak-anak muda, ya saya mohon maaf betul apa tidak, tapi saya melihat di medsos itu di teman-teman saya juga yang ada di luar negeri itu di Turki itu anak-anak muda di masjid itu nggak ada, rata-rata ya usianya usia ini ya agak 40-50 ke atas seperti itu. Dan Iya. saya pernah lihat juga ada mahasiswa kalau nggak salah mahasiswa dari Indonesia itu bisa jadi imam di sana karena orang Turkinya sendiri heran ini masih muda kok sudah kayak gini ya seperti itu. Hmm. Seperti itu ya bagus ya itu di Turki banyak godanya tapi kalau masalah ya kalau saya bicara konteks yang agak kaku ya ilmu dunia di sana itu gini memang di Turki seperti itu ya mencari job sesuai skill kita sesuai passion kita di sana itu pasti ada tapi masalah salary saya pasti ya beda lah di Indonesia makanya backpacker di luar negeri itu sangat menguntungkan apalagi program EDN ada ya seperti itu di luar negeri wah itu betul-betul saya acungi jempol untuk bisa memberikan suatu minat, interest, passion ke sisi anak-anak atau muda-muda di Indonesia seperti itu. Oke, Iya. ini backpackernya sudah kepegang semua ini informasinya. Sekarang mengarah ke skill aja sekarang. Nah, saya tahu di DN itu skillnya itu sudah harus bisa ini A, B, C, D karena nantinya di lokasi tujuan backpacker itu bisa survival apa itu ngajar apakah itu ngerjain project seperti itu ya tapi saya kalau ilmu matematika saya lulusan SDN umumnya ada 100 pasti ada perbandingan lebih kecil bahwa yang bisa punya skill pokoknya bisa Cisco itu hanya sebagian kecil. Nggak mungkin seorang 100 yang backpacker dari Edian itu bisa semua Cisco. Seperti itu kan? Perkiraan saya seperti itu ya. Ini pola pikir saya aja. Apakah betul seperti itu Mas Torik? Nah, ini dari Mas Torik dulu. Apakah betul seperti itu Mas Torik? Bahwa jika ada yang 100 backpacker, pasti punya skill yang berbeda-beda. Dan itu pun skill yang berbeda-beda itu tentunya punya batasan ya, punya batasan dalam hal knowledge-nya, skill-nya punya batasan. Apakah bisa digunakan nantinya dengan skill batasan, knowledge yang ada keterbatasan itu bisa backpacker untuk mengajar di lokasi yang dituju. Atau, nah ini, kalau skill tadi saya bilang terbatas, atau yang ikut program backpacker ini berarti sudah punya skill yang punya skill ya ibaratnya sudah knowledge-nya sudah bagus istilahnya ditunjukkan dengan sertifikat berarti backpacker itu harus punya sertifikasi dulu baru boleh backpacker apakah seperti itu Mas Tori? Sebenarnya kalau terkait dengan hal tersebut lebih ke apa hasil ya Pak ya hasil Ya. dari skillnya itu hasil dari skillnya itu sudah ada apa gitu misalkan selain sertifikat ada yang berupa buku ada yang berupa sudah ngajar berapa kali nah terkait dengan skill pasti di semua di semua siswa itu berbeda-beda Pak ada Oh iya yang pasti. skillnya web misalkan server gitu ya ada Ya. yang VMware ada Red Hat
ada Linux, Ya, kemudian misalkan di network ada Cisco, ada Mikrotik. Nah, ya. yang penting itu dari mereka siapkan skill sematang-matangnya, nanti pada saat backpacker bisa digunakan gitu. Lebih lebih core-nya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi tidak membatasi skill apapun, yang penting sebelum berangkat backpacker tunjukkan dulu hasil dari skillnya. Nah, supaya nanti pada saat backpacker sudah ada gambaran kalau saya bisa ini, terus nanti saya harus gimana dengan skill saya gitu. Kurang kurang lebih seperti itu. Bahkan yang di Turki ataupun di yang lain pun juga sama. Sebelum ke sana minimal teman-teman sudah diberkati dengan sertifikat MTCRE gitu misalkan. Bahkan ada yang sudah CCNA. Terus nanti di sana tinggal mengasah kira-kira skill apa yang dibutuhkan gitu di sana, misalkan AWS gitu ya. Teman-teman juga perlu diketahui bahwa Pak Dedi ini salah satu AWS community. Jadi nanti pada saat ada kesulitan AWS nanti bisa konsultasi langsung. Ya enggak lah. Kurang lebih seperti itu. Ya enggak lah. Saya kan Siapa? hanya punya batasan juga, sama-sama punya batasan. Oke. Ya itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Torik. Atau Mas Torik mencari tempat aja udah. Saya bertanya dulu ke Mas Faisal. Nanti kita lanjut. Oke Mas Faisal. Pada waktu Mas Torik itu butuh seorang EOS di lokasi tempat proyek itu atau tempat pekerjaan itu, apakah Mas Torik itu menanyakan, ini ada kerjaan, tapi skillnya di sisi networking, khususnya di Cisco, umpamanya seperti itu. Apakah itu ditanya dulu, atau Mas Torik sudah tahu bahwa ada backpacker di lokasi ini, namanya A, skillnya Cisco. Apakah seperti itu, Mas Faisal ditanya seperti itu sama Mas Torik? Gimana, Mas Faisal? Lebih tepatnya yang kedua sih Pak, karena saat itu saya lagi backpackeran di Jogja. Oh gitu ya. Heeh. Jadi kebetulan ya, istilahnya kebetulan Iya, gitu. kebetulan banget itu. Kebetulan banget dan kebetulan juga skillnya di Cisco gitu ya. Iya, benar. Makanya kesempatannya pas banget itu. Nah ya, terus ya memang nanti saya ceritain lah historisnya. Nah, terus di sisi backpacker di posisinya di Jawa Tengah ya, di Mas Faisal itu ada teman backpacker lain yang dari Dian juga, ada teman bareng. Ada satu orang. Nah, cuman yang kepanggil yang buat Cisco itu cuma saya aja. Jadinya yang satunya lagi balik ke rumahnya. Oh gitu ya, oke. Iya. Oke. Nah ini backpacker itu saya salut ya, karena bisa menyiasati ya atau mensinkronkan dengan timing yang diminta oleh customer gitu. Ibaratnya tanggal ini jam ini harus bisa ke sana seperti itu. Saya salutnya di situ seorang backpacker, karena ya memang menurut saya nggak ada ini ya, nggak ada jadwal atau nggak ada schedule untuk kerjain tempat lain. Benar seperti itu Mas Hazel ya. Iya, Ya, harus bisa apa? Perkiraan waktunya juga. ya, ya, betul. Dan Mas Faisal akhirnya seorang backpacker punya ini ya, punya teman dari perusahaan teknologi yang lain ya. Saya ingat kemarin Iya, saya heeh. lupa dari mana itu, orang dua, orang tiga. Ya seperti itulah manajemen EOS. Banyak intriknya, kadang-kadang banyak, waduh, bikin pusing kepala juga. Walaupun Mas Faisal yang di lapangan, saya dengan Mas Torik itu kadang-kadang ngempet juga, istilahnya nahan juga. Ini sudah apa belum, jam 1 jam 2 pagi itu saya monitoring itu. Wah, seperti itulah. Jadi backpacker ini mentalnya memang sudah terbentuk ya, kuat bergadang. Seperti itu ya. Ini pertanyaan berbeda sudah. Saya beralih ke Mas Raffi sama Mas Kurnia. Mas Kurnia langsung ini dulu, Mas Kurnia. Biar Mas Raffi yang orang gak sabaran, biar jadi sabar, belajar sabar. Boleh. Biar tempat duduknya panas dia. Ini belakangan. Oke. Ini lampunya dekat soalnya Pak, jadi panas. Oh, pakai lampu. Iya Pak. Silakan break dulu, nggak apa-apa, Mas Rafli. Oke Mas Kurnia. Mas Kurnia berbackpacker ke luar negeri, khususnya di Turki ya. Kalau boleh tahu Mas Kurnia skillnya di apa ini? Di networking atau di bidang lain? Saya di bidang manajemen, Pak. Manajemen apa ini? Manajemen bisa dikhususkan lagi? Manajemen Strategi keberlangsungan program.
Jadi skillnya di mana ya? Kalau di SMK saya itu jurusannya RPL, Pak, Software Oh, Engineering. RPL, software engineer. Wah, bagus ini. Terus kalau skillnya di software engineer ini itu kalau diterapkan di Turki itu bagaimana itu? Kalau di luar negeri saya pengen tahu. Saya punya teman di sana juga. Nah, kita waktu di Saudi kemarin kan, Ya, bisa di dulu ya, oke. ya yang di Saudi dulu nih. Kita itu Januari kita full persiapan untuk mengajar di SIJ. Jadi di Saudi itu ada sekolah Indonesia Jeddah, sekolah Hmm, Indonesia Riyadh, sekolah Indonesia Mekah. Nah, tiga. itu sekolah isinya orang Indonesia semua. Oh Kalau gitu. kita masuk ke sekolah sana, rasanya kita nggak di luar negeri karena isinya orang Indonesia semua. Nah, Oh kita ya. kita menjalin hubungan relasi dengan sekolah Indonesia yang ada di Saudi untuk kita ngajar di sana, ngajar IT di sana. Oh gitu. Software engineer. Kemudian, ya, alhamdulillah anak-anak kita ada yang ngajar robotik, ngajar IoT di sana, ada Hmm. yang ngajar desain di sana selama bulan Februari itu. Oh gitu. Kemudian kan kalau di Indonesia biaya untuk training Kotlin, training Java itu bisa dibilang murah, Pak ya. Ya. Ternyata di Saudi itu, Masya Allah, mahalnya luar biasa. 50 juta ke atas ya, Teh? Iya. Hampir 60 juta. Kalau kita daftar trainingnya, belum lagi kalau kita jadi pengajarnya, Masya Allah, bisa jadi orang kaya mendadak di sana kalau kita ngajar training Ya. Kotlin, Java, C++, dan sebagainya. Hmm. Jadi kayaknya ada peluang ini. Kayaknya ada peluang stay di sana ini. Nah iya, kemarin kemarin Kurnia pribadi nanya kan ke Pak Dedi, Pak, setelah ini tugas Kurnia secara pribadi yang harus dikejar apalagi ya Pak ya, biar bisa Hmm. dikerjakan lebih awal untuk persiapan pulang ke Indonesia. Oh nggak usah, antum di sana aja, udah di Turki aja cari kerja di sana. Sip, bagus. Ya itu ya harapan ya. Kalau kalau saya bilang orang lain melihat Anda itu rezeki itu dah. Rezeki yang dalam artian belum bisa kepegang, tapi itu rezeki apa rezeki informasi ya untuk bisa mencari peluang Iya, opportunity yang bisa dicari apa sih yang saya lakukan di sana. Ya, itu yang saya kegunaan saya melihat environment lingkungan atau lingkungan yang baru, saya bisa melihat peluang. Sama seperti Mas Kurnia, skillnya software engineer sudah melihat peluang, ternyata honornya bisa gede, wah itu peluang sudah. Udah iya, peluang. Mungkin seperti Mas Torik nantinya ya, bikin lembaga training atau gimana, seperti itu. Secara offline atau online, seperti itu. Apalagi syukur-syukur software engineer itu mengarah ke sisi ini sudah infrastruktur. Infrastruktur. Nanti nggak tahu ini bulan Juli nanti saya membahas strategi teknologi tren di tahun 2023 menurut Gartner. Tadi malam sudah sempat saya bahas dengan teman-teman software engineer semua. Bukan ya rata-rata seorang DevOps. Ada software engineer juga. Wah, ini nanti tahun 2023 software engineer ini harus bisa punya skill ini lagi, ini lagi, ini lagi kayak gitu. Kayaknya Mas Kurnia punya PR ini, belajar lagi tentang software engineer ke arah infrastruktur. Jadi infrastruktur yang bagaimana? Soalnya gap, ya saya informasi aja, gap seorang software engineer itu untuk infrastruktur seperti data center mungkin kurang paham, mungkin seperti itu. Di public slash berapa, mungkin ya kurang paham juga. Tapi bukan Mas Kurnianya. Kalau Idian pasti tahu, diajarin seperti itu. Rata-rata seorang software engineer seperti itu. Tapi nanti kalau sudah belajar infrastruktur itu harus bisa. Jadi nggak ada gap nanti di situ. Itu yang saya dapat ilmu dari teman-teman sesama software engineer ya. Saya bukan orang software engineer kalau saya, tapi masuk ke lingkungan itu sekarang karena tuntutan. Kalau sudah salary seperti itu, nggak boleh pulang sama Pak Dedi. Nggak boleh pulang ya, nggak boleh pulang sama Pak Dedi. Berarti Mas Kurnia nantinya ini tetap menjadi ini ya, mungkin menjadi rujukan ya atau apa ya istilahnya dengan Pak Dedi itu Mas Kurnia ditunjuk untuk sebagai tempat
untuk menerima lagi adik-adik angkatannya yang lain ya. Nantinya seperti itu. Planningnya kayak gitu mungkin. Atau ada Nah, penggantinya Mas Kurnia? Nggak ada ya? Kayaknya. sebenarnya ingin apa namanya kita itu bertumbuh bersama ya Pak ya. Hmm. Mungkin iya tadi jadi rujukan mungkin ya kali tahun ini kan sudah Kurnia yang menjadi yang bawa mereka 17 orang gitu kan. Hmm. Mungkin di tahun berikutnya akan ada orang lagi yang lain, cuman Oh, kita membimbing sedikit-sedikit gitu. ya, ya. Jadi Mas Kurnia digeser untuk bikin lembaga training mungkin kayak gitu ya. Itu yang cabang luar negeri ini kayaknya. Boleh Pak. Ya semoga saja ya. Kalau pola Amin. pikirnya Pak Deddy seperti itu, wah ini idean sudah ke luar negeri daripada di Jawa lebih banyak, ya lebih baik ke luar negeri karena punya peluang. Ya semoga saja Mas Kurnia. Jadi Oh, ini ya, kalau menurut saya ini ya teman barengnya dari Pak Deddy untuk bisa mengelola suatu bisnis di sana yang berkaitan dengan skillnya Mas Kurnia. Oke Mas Kurnia, saya kira cukup. Saya lanjut ke Mas Rafli. Apakah Mas Rafli sama seperti Mas Kurnia ini ceritanya? Job desk-nya atau apakah berbeda? Apakah nanti ya, di Mas Kurnia itu cabangnya di Saudi sama di Turki atau di tempat lain lah seperti itu. Kayak Mas Torik ini. Mas Torik kayaknya suruh megang lupa saya kemarin buka di baru itu di Sidoarjo kayak gimana itu yang di Jawa Timur. Terus kemana lagi apakah seperti itu nantinya Mas ini Mas Rafli apakah seperti Mas Kurnia nanti kira-kira apa boleh pulang ini harus pulang. Oke. Eh, Kalau saya sendiri jobsnya agak berbeda dengan Sakurnia ini. Jadi kalau misalkan Sakurnia ini yang membimbing kita, yang lebih pengalaman, lebih tepatnya ya. Jadi kemarin sudah pernah ke Turki, terus ya memang untuk segi komunikasinya sudah lancar banget sama yang dituju negara ya seperti Saudi sama Turki gitu ya. Dan Masya Allah banget, Ustadz Kurnia ini bisa bahasa dua negara ini gitu. Jadi kita sedikit, bukan sedikit lagi, banyak terbantu sama Ustadz Kurnia. Nah, Oke, untuk bahasa yang dipakai ya kira-kira bahasa Inggris apa bahasa lokal sana yang uh, dipakai? untuk biasanya kita untuk kegiatan sehari-hari belajar ataupun komunikasi antara siswa-siswa gitu, itu kita pakai bahasa Indonesia. Tetapi ketika kita keluar, misalkan kita mau ke pasar, misalkan beli Ya, bahan makanan gitu ya, ya. ya itu kita disuruh untuk nge-push diri kita untuk bisa mengerti bahasa mereka gitu. Gitu. Betul. Jadi Oke, tadi untuk ini ya, untuk tugasnya ya, ya ya, gimana itu? ya saya sendiri sedikit berbeda dari satunya, di mana saya ngajar untuk materi IT-nya nih. Misalkan Ustadznya kan untuk membimbing kita eh, ke dalam agenda selanjutnya gitu ya, yang sudah diagendakan. Dan kalau misalkan saya itu lebih spesifik untuk mengajarkan ke siswa terkait pelajaran yang harus dipelajari. Kayaknya Mas Kurnia sama Mas Rafli ini berkaitan ini. Kalau dipisah nggak bisa ini. Betul ya? Ya. Berarti untuk dapat jodohnya Saling orang sana ya melengkapi. harus dapat orang jodoh sana juga ya. Stay bareng di sana juga. Jangan sampai ada pulang salah satu bingung nanti ini manajemennya ini. Bisa? Ya Boleh, enggak boleh, juga. boleh. Ya enggak juga lah. Tapi itu walau alam ya. Tergantung dari Pak Deddy untuk bisa menempatkan itu. Tapi passionnya dari Mas Kurnia sama Mas Faisal di sana itu sudah berapa tahun? Berapa tahun? 1 tahun? Kita agenda itu dari awal bulan Januari, Pak. Awal Januari. tahun. Bulan ini ya Iya. masih berapa bulan ini? Misalkan kita terhitung sampai bulan ini sekitar 5 hampir bulan. 3 bulan. 6 bulan. 6 bulan, ya 6 bulan. Iya, Sekitar itu. hampir 6 bulan. Kenapa? Plan sampai berapa tahun stay sana? 20 Ya, tahun? gimana? Stay di sana sampai Gimana? berapa tahun? Kan nggak boleh pulang itu. Mas Kurnia nggak boleh pulang. Mas Rafli kayaknya mulai ini, mulai ikut-ikutan ini. Ya kalau ya ya alhamdulillah kalau Pak Deddy dipercaya Mas Kurnia sama Mas Rafli di sana ya untuk bisa membawa
membawa adik-adik angkatan dan bisa mengajar di sana, khususnya orang-orang Indonesia juga, dan mungkin ya bisa out ya, dari lingkungan sana, bisa kenal dengan orang-orang sana. Saya kira Iya, benar, Pak. peluangnya bagus. Mas Kurnia sama Mas Rafli peluangnya bagus kalau sudah di Saudi, mungkin di LinkedIn sudah punya teman ya, teman-teman seperti itu. Banyak teman orang luar negeri juga. Saya dapat temannya ya rata-rata dari LinkedIn, medsos lain, Twitter sedikit, LinkedIn. Ya karena AWSCB itu, jadi kayak kenal ini, Jawi Saprian sudah. Iya, benar. Jadi sewaktu di Saudi juga memang beberapa kali ketemu sama orang IT yang benar real kerja di Saudi gitu. Jadi kita berpeluang untuk kenal langsung sama mereka gitu. Ya, bagus sekali. Jadi kayaknya backpackernya mah di awal-awal ya. Tapi kalau sudah stay sana bukan backpacker lagi. Tapi tapi sudah saya kupas tuntas tentang backpacker tadi, mulai dari Mas Tore, Mas Faisal, Mas Kurnia, Mas Rafli. Itu yang saya ambil backpacker itu sudah lebih banyak ya, mungkin lebih banyak menurut kacamata saya, tapi kalau lebih banyak dari kacamata IDN itu masih kurang. Saya memang plan tidak mengundang Pak Deddy dulu tentang backpacker ini. Tentang backpacker ini nggak mengundang dulu. Saya pengen tahu dari bawah dulu. Sebagai amunisi saya nantinya kalau mengundang beliau Pak Deddy, ternyata mau, saya menyusun pertanyaannya seperti apa lah. Ternyata kalau saya mendapat informasi dari Anda sekalian ini kayaknya udah mantep ini mau bertanya ke Pak Deddy nanti ini. Soalnya kemarin saya nggak sempat nggak puas ya bertanya ke Pak Deddy. Mau bertanya sudah diterjemah di slide-nya Pak Deddy. Jadi saya nggak pertanyaan kurang puas banget itu. Nggak ngobrol, akhirnya nggak ngobrol, bertanya sedikit aja gitu. Kembali Mas Torik, ini leadernya di Mas Torik kalau di lokal untuk Mas Faisal ya. Saya nggak tahu kalau leadernya di luar negeri Mas Kurnia ke Mas Rafli atau ada di atasnya Mas Kurnia sama Mas Rafli ada nggak ini? Yang Mas Kurnia. Mas Kurnia ya. Di atasnya Mas Kurnia ada juga ya yang mengatur Mas Kurnia untuk harus gini di sana. Ada ya, dari Indonesia ada ya. Dari Indo langsung ke Pak Dedinya. Oh, Pak Dedinya. Jadi Pak Dedi ke Mas Kurnia gitu ya? Iya. Sip. Langsung sama top manajemennya. Kalau sama top manajernya jangan ditanya, udah tek, udah. Oke, kalau di lokal ini, Mas Torik, nggak apa-apa, nggak pakai on cam nggak apa-apa, off cam nggak apa-apa ya. On mic, pokoknya on mic aja. Menurut Mas Torik, Siap, Pak, siap. Saya pengen tahu, Mas Torik itu bisa tahu ada backpacker, sudah ditanya apa belum? Lupa saya. Backpacker yang ada di posisi di sana itu punya skill tertentu atau sendiri-sendiri. Apakah Mas Torik itu langsung pernah kan saya tanya Mas Torik ada EOS di lokasi ini dan di lokasi ini ada tidak? Sebentar Pak, saya cari informasi. Nah, caranya Mas Torik mencari informasi apakah langsung ke IDN, apakah langsung ke backpackernya atau gimana, Mas Torik? Ya, kebetulan saat ini kan saya kalau dulu saya pernah saya tahu terkait dengan skill-skillnya teman-teman gitu ya. Terus kemudian yang kedua tahun ajaran baru di tahun 2022 itu saya udah tidak di SMK lagi gitu. Digantikan dengan Mas Rafli dan lain sebagainya. Nah, pada saat saya sudah tidak di SMK kan job desk saya hanya mencakup di yayasan aja, dan yayasan ini kan banyak yayasan banyak cabang Pak ya. Jadi pada saat nanti ada permintaan misalkan di daerah ini saya akan ngambil resource dari yang terdekat dulu Pak. Jadi misalkan yang di Jawa, misalkan permintaan Jawa Tengah, saya nggak akan ngambil resource dari Solo karena di sana ada cabang Solo gitu. Selain gitu. dari kita menggunakan cabang. Ya, terus lagi. Tapi saya menangkap. Jadi kalau pusat umpama ya, manajemen IDN itu yang pusat membutuhkan resource, bukan resource ya yang di lokasi. Betul. Ya. Kita ada perkumpulan guru juga Pak, dari Aceh hingga Papua. Jadi pada saat ada kebutuhan resource tersebut, kita tinggal colek gurunya, nanti dari gurunya akan
menginfokan kira-kira siswa siapa yang sesuai dengan requirement ya, terkait dengan job desk-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena di setiap tahun atau di per satu semesternya kita ngadain training guru, itu bayarnya cuma 100 ribuan. Nah, dari situ kita membuat sebuah wadah atau community tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Membuat ekosistemnya. Ya, sempat kemarin saya kalau dengan Mas Torik itu mencari EOS di daerah mana lupa saya itu, di kota mana itu. Kebetulan kita butuh EOS kedua, ternyata ngambil dari anak SMK. Nah, ternyata Mas Torik juga itu bukan menghubungi anak SMK-nya, tapi menghubungi gurunya. Ya, bagus itu. Sistem manajemen seperti itu mempercepat ini ya, mempercepat seperti kita yang punya proyek membutuhkan EOS di onset itu lebih cepat daripada nyari mana nggak jelas, tapi mencari ke satu top manajemennya, mamanya dari Mas Torik itu langsung dapat di lokasi itu, karena ada mungkin ada cabangnya ya, IDN ada cabangnya di Jawa Tengah itu di Solo, terus Solo mungkin dengan Jogja sama ya, di Jawa Timur ini ada juga seperti itu bagus juga sistem manajemen dari suatu ini ya bisnis, menurut saya seperti itu. Tapi ada cerita lucu juga Mas Torik. Ini ngomongnya ya bukan PPK lagi ya. EOS itu ternyata informasinya, jika ada pekerjaan satu aja, nyampe ke satu EOS, itu ramenya minta ampun. Mas Torik nggak tahu. Saya ada yang tahu. Mungkin Mas Torik bisa tanya ke... Betul, Pak. Betul. Iya. Saya kenal Pak Dedi itu dari teman saya juga, Pak. Bahkan saya bisa sampai sini itu juga itu berkat dari teman ya, karena apa ya, kekuatan EOS itu tadi gitu. Kalau saya ambil ini ya konklusinya, kesimpulannya dari teman-teman Mas Torik dan teman yang lain, ini kayaknya backpacker sama EOS itu menurut saya jika ini ada terus ya dari IDN untuk program backpacker yang ini ya diselenggarakan di Jawa Tengah, di Jawa gitu ya, atau di luar pulau, itu kayaknya harus ada ya berkaitan. Kenapa? Ya orang-orang seperti saya dan teman-teman yang lain itu membutuhkan EOS itu mudah. Oh, di sana kerjasama dengan ini karena ada punya backpacker. Kerjasama dengan ini pasti ada backpacker di daerah itu. Seperti itu. Saya tidak menutup EOS yang lain, tidak karena setiap proyek itu banyak proyek di onset di kota-kota kecil itu banyak. Setiap EOS itu setiap proyek itu pasti butuh EOS nggak satu dua banyak. Ya alhamdulillah saya kerjasama dengan Mas Torik kemarin dapat berapa set ya, lupa saya Mas Torik ya. Itu kalau saya gelap mata saya mengambil EOS 17, tapi kenapa saya ngambil orang 17, pasti nggak akan mampu. Watak dari setiap EOS beda-beda, karakter dari setiap EOS pasti beda-beda. Tapi kalau mentalnya seperti Mas Faisal, Mas Torik, Mas Kurnia, dan Mas Rafli itu terbentuk karena ada program backpacker, itu beda. Kenapa? Saya bilang aja ke Mas Torik kemarin, Mas Torik, saya percaya ke Mas Torik untuk pekerjaan ini karena Mas Torik punya track record-nya bagus, bukan? Saya nggak melihat itu dulu. Itu melihatnya kalau sudah hasil. Karena ada ini ya sinkron manajemen ya. Jadi saya mohon kayak gini job desk-nya Mas Torik kerjain. Sampai ada masalah ya Mas Faisal ya. Ada isu, bukan isu di sisi job desk-nya tentang hardware-nya bukan, tapi dari sisi SDM-nya ya, dari SDM-nya. Masalah stay-nya gimana, nanti bisa ngurangi cost-nya gimana, seperti itu untuk problem solving-nya dari Mas Torik sama Faisal itu saya jungi jempol, mungkin karena terbentuknya mental dari backpacker itu ya, mungkin seperti itu. Baik, ini waktunya sudah tidak mencukupi dan mohon maaf mungkin Mas Torik di perjalanan terganggu, Mas Faisal, Mas Kurnia, ya Mas Faisal juga di rumah ya, Mas Kurnia, Mas Raffi yang di ini terganggu. Asalnya sampai mau habis ini film ini. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Torik yang sudah membantu saya untuk bisa menghadirkan Mas Rafli, Mas Kurnia, Mas Faisal, Mas Kurnia, Mas Rafli. Terima kasih banyak atas kehadiran di satu jam ngobrol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sore bagi Mas Kurnia.
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Serem.